Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua yang hadir kepada kita, semua yang datang kepada kita, semua nikmat yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa manakala Geraha Mu'alaf hadir selalu ada perbincangan yang sangat menarik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya jangan lupa subscribe daripada channel Geraha Mu'alaf beserta channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Di situ ada channel Donditan, ada channel Edi Prayitno, ada channel Yonatan Nandar, ada channel Tim Muqoriban, dan lain sebagainya. Ada sekitar 24 channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga infak sedekah zakatnya yang terbaik dari Anda bisa Anda salurkan melalui Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan nomor rekeningnya kode bank 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. 11 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5. Nah itu nomor rekening daripada Yayasan Pembina Geraha Mu'alaf. Saudara sekalian yang dimakan Allah SWT, insya Allah Geraha Mu'alaf dalam waktu dekat kita minta doanya, kita minta dukungannya. Insya Allah kami akan mendirikan pondok pesantren, akan membebaskan lahan di daerah Wonosalam. Oleh karena itu salurkan infak sedekah zakat Anda yang terbaik. Dan insya Allah, saudara, ini adalah bekal saudara untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal saudara pada saat hari penghisapan kelak, karena harta Anda itu akan menyelamatkan Anda. Harta Anda yang Anda salurkan untuk pondok pesantren, untuk pembangunan masjid, dan di dalamnya ada orang yang beribadah, maka itu selama bangunan tersebut masih ada hingga yaumil qiyamah, di situ saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala tetap akan mengalir kepada Anda semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi jangan lupa salurkan infak sedekah zakat yang terbaik dari Anda untuk pembangunan pondok pesantren tersebut. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini hadir bersama saya ada Ustadz Abu Dedat. Beliau ketua LDK, dulu KDK ya, MUI Pusat, Komisi Dakwah Khusus. Kalau sekarang lembaga dakwah khusus ya. Ustadz Abu Dedat, di sebelah saya kita sudah mengenal, yaitu Pak Donditan. Assalamualaikum Ustadz, Pak Donditan. Waalaikumsalam. Sehat semua kan? Tetap semangat. Alhamdulillah. Ustadz, ini kira-kira dialog santai apa sih yang akan kita bahas pada malam ini? Ya, baik Ustaz Adang dan juga Pak Dondi, kita akan bincang
Paman untuk mempengaruhi orang ya. Ya, betul. Masya Allah. Nah, jadi ini fenomena yang muncul sekarang ini, di mana usaha-usaha untuk memurtadkan umat Islam ini memang lewat pendekatan-pendekatan Islam. Oh. Kenapa menggunakan pendekatan Islam? Karena yang jadi sasaran adalah umat Islam. Ya. Tentu yang menjadi strategi yang digunakan, mereka tahu bahwa umat Islam ini punya pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sekarang banyak menggunakan lewat pendekatan Al-Quran. Bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arabnya, menggunakan Al-Quran sendiri, menggunakan hadis Nabi, ya, termasuk menggunakan yayasan-yayasan yang memakai nama Islam. Oh gitu ya? Ya. Oh. Nah, misalnya ada Yayasan Nur Kalimatullah. Wah. Nah, jadi kalau kita lihat namanya Yayasan Nur Kalimatullah, pasti ini Yayasan Islam. Ya kan? Iya. Tidak mungkin Yayasan non-Islam, Pak Dodi. Ya kan? Betul, Pak. Nah, ada juga Yayasan Jalan Ar-Rahmah. Ada bahkan Yayasan Islam Al-Hanif. Jadi pakai nama Islam. Iya, pakai nama Islam. Tapi ternyata ini bukan Yayasan Islam. Nah, wah, ini bahaya, saudara. Nah, jadi ini yang perlu dicermati tentu oleh saudara kita kaum muslimin, jangan sampai kita salah, ya. Bahkan untuk membeli buku pun harus hati-hati sekarang ini. Karena banyak buku-buku yang memakai nama-nama Islam, judulnya, yayasannya atau lembaganya juga memakai nama Islam. Nah, saya berikan contoh. Ini ada buku judulnya Selamat Natal menurut Al-Quran. Penulisnya R. Muhammad Nurdin. Nah, jadi kalau Ustadz lihat pertama judulnya Selamat Natal menurut Al-Quran, ya. Yang kedua penulisnya Muhammad Nurdin. Nah, ini. Nah, padahal ini Muhammad Nurdin adalah seorang pendeta. Di dalamnya ini menggunakan ayat Quran yang seolah-olah umat Islam ini wajib untuk mengikuti acara Natal. Iya. Jadi ini ya. Iya. Nah, ini contoh. Ada juga kalau Ustadz lihat ini tulisan dari R. Muhammad Nurdin. R ini singkatan, sebetulnya nama aslinya Rudi. Nah, judulnya itu ada Keselamatan di dalam Islam. Ada lagi ayat-ayat penting dalam Al-Quran. Kenapa pakai nama Keselamatan dalam Islam? Karena sasarannya umat Islam. Karena umat Islam. Karena pernah diwawancara ini Pak R. Muhammad Nurdin ini, kenapa menggunakan keselamatan dalam Islam, enggak menggunakan keselamatan dalam Kristus? Nah, nanti kalau pakai keselamatan dalam Kristus, orang Islam tidak mau baca. Gitu. Iya. Maka katanya kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti berbakti. Jadi dikutip Matius 10 ayat 16 itu. Ya. Nah, ini dasarnya. Jadi kenapa menggunakan nama Islam judulnya, ayat-ayat penting dalam Al-Quran. Nah, isinya diantaranya ada juga menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu beragama Kristen. Nabi Muhammad berikan mahar, maharnya Alkitab Injil kan. Dan diberkati oleh seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Nah, ini pembelokan sejarah ini. Ya. Jadi di sini kita harus hati-hati sekarang ini, ya. Adanya buku judulnya ayat-ayat penting dalam Al-Quran. Kenapa tidak dibikin ayat-ayat penting dalam, misalnya dalam Injil, ya? Nah, karena supaya orang Islam mau bacanya. Betul. Kemudian ada lagi judulnya As-Shadiqul Masduq, kebenaran yang benar. Nah, jadi kalau lihat judul-judul seperti ini, ya jelas ini buku apa? Nah, masih buku Islam. Nah, ini. Jadi ini diantaranya. Nah, kemudian juga ada judul buku, judulnya Kebenaran yang Terungkap dari Al-Quran. Ngeri ya. Wah, ini. Di atasnya pakai tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tapi di bawahnya ada lambang salib. Bisa diperlihatkan, Ustaz. Nah, ini contohnya, ya. Judulnya Kebenaran yang Terungkap dari Al-Quran. Saya dekatkan ke ini. Saya dekatkan. Nah, ini kelihatan ya ini ya. Mudah-mudahan kelihatan, insyaallah.
Lalu Buku-bukunya. dijelaskan dalam buku ini, katanya, kenapa di judulnya kebenaran yang terungkap dari Al-Quran, di atasnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya pakai lamang salib, karena Al-Quran tuh isinya berapa puluh persen tuh tentang Isa Al-Masih. Dua. Bahkan dia sempat menerangkan apakah ada dalam Quran Tuhan yang jadi manusia. Ada, kata. Mana ayatnya? Surat An-Nas. Nah, di situ ada kata Robbinas. Rob itu Tuhan, An-Nas itu manusia. Siapa Tuhan yang jadi manusia? Wah, ini Itulah Isa Al-Masih. ini penipuan ini. Pembohongan ini. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab kan terpengaruh. Betul. Kalau ngerti bahasa Arab kelihatan bodohnya. Iya. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, oh iya kan gitu. Wah, ini bahaya. Jadi di situ ada kata Robbinas, ya. Rob itu Tuhan, katanya. An-Nas itu manusia. Siapa Tuhan yang jadi manusia? Itulah Isa Al-Masih. Nah, ini. Padahal Robbinas itu artinya Tuhannya manusia. Misalnya saya berikan analogi, ya kan? Jadi Robbinas itu bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi Tuhannya manusia. Coba Pak Dondi. Anjing Dondi dengan Dondi anjing sama nggak? Beda lah. Nah, Kalau anjing Dondi apa artinya? Saya punya anjing. Nah, Dondi punya anjing. Iya. Tapi kalau Dondi anjing. nah ini. Saya jadi anjing. Jadi beda. Nah, itu. Jadi kalau saya mau nyelamatin anjing, saya harus jadi anjing gitu. Nah, ini betul-betul penyimpanan gitu. Ada Ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Termasuk juga ada dalam bentuk leaflet, brosur. Nah, judulnya Allahu Akbar Maulid Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada tulisan Arab Allahu Akbar Maulid Nabi Isa alaihissalam. Penulisnya Al-Barokah. Nah, kenapa katanya pakai Maulid Nabi Isa? Nggak pakai Natal, karena kalau pakai istilah Natal nanti orang Islam tidak mau baca, mau ikutan Natal, mau pakai Maulid Nabi Isa. Nah itu. Jadi ini yang banyak terjadi, ya. Sehingga kita perlu mencermati terhadap adanya lembaga, yayasan, ya, termasuk juga buku-buku yang berkedok Islam. Ya. Tuh. Karena sasarannya umat Islam. Jadi kalau ingin memenangkan orang Yahudi katanya kan harus seperti orang Yahudi, ya. Kalau ingin memenangkan orang yang berhukum Taurat harus harus menggunakan hukum Taurat. Walaupun dia tidak menggunakan, tapi yang penting memenangkan orang yang berhukum Taurat. Nah, kalau ingin memenangkan orang Islam tentu harus seperti orang Islam, makanya menggunakan idiom Islam. Apakah itu yang disebut dengan program kontekstualisasi, Pak Ustadz? Ya, betul itu. Memang salah satunya itu. Ya. Nah, saya berikan contoh lain, ya. Ini ada majalah Midras Talmidim. Di dalamnya itu kalau kita baca, ini ada sekolah teologi yang mensyaratkan siswanya ini baru bisa lulus kalau bisa menarik 5 jiwa orang Muslim. Oh, gitu. Nah, diantaranya di sini ada singkatnya SAT, ya. Sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu. Di mana di sini ada persyaratan program SAT itu. Pengutusan siswa-siswi SAT dalam rangka mencari jiwa minimal 5 jiwa dari saudara sepupu sebagai salah satu syarat kelulusan yang ada di lembaga ini. Nah, jadi ini Pak Dondi, ya, Ustaz. Jadi saat ini sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu mensyaratkan baru bisa lulus kalau bisa menarik orang Islam murtad keluar dari Islam. Nah, syaratnya 5 orang tuh baru bisa lulus. Kemudian di sini diajarkan Anda menginginkan putra-putri Anda mahir berbahasa Arab, silahkan datang ke pusat pelatihan bahasa Arab dengan metode pesantren. Pada ini
Penanya orang Kristen. Nah, lembaganya bukan lembaga Iya, Islam. Mas Nasrani ya. Iya, Ini jadi ini Bisa dilihat ini. ini Nah. ya, Ustaz mungkin bisa lihat Jud- ininya ya, covernya ya. Covernya. Nah, covernya. Nah, covernya seperti ini. Bisa kelihatan ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Covernya seperti ini, pakai tulisan bahasa Arab. Orang yang melihat, oh ini bukunya Islam ini. Nah, padahal isinya berbeda. Ya, nah jadi ini beberapa contoh-contoh buku-buku berkado Islam. Bahkan dalam bentuk brosur ya, ada dakwah ukhuwah diantaranya kan, ada menggunakan Islam Hanif ya, macam-macam. Nah ini cara-cara untuk memurtadkan umat Islam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan Islam ya. Nah sehingga perlu ada kehati-hatian tuh bagi kaum muslimin. Pertama menghimbau supaya tidak salah di dalam membeli buku. Ya. Bahkan pendeta Anisaros itu pernah nantang dialog kepada Ahmad Didat itu, ya kan? Yang Mungkin tahu kan? ya tahu itu Ya. yang kalah telak itu Soros. Iya. Kalah telak oleh Ahmad Didat, ternyata apa? Dia malah membuat Al-Quran Oh iya. Ya. tandingan, ya Ya. Al-Quran palsu yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Oh iya. Jumlah suratnya berapa? Nggak tahu saya. Berapa ya? Kalau Al-Quran jumlah suratnya 114. 11. Ini dibikin 77 Oh, surat. gitu. Ya. Oh. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Qadar, ada Sama surat ya. An-Nur ya, ada surat Bahasa Al-Anbiya gitu. Arab. Nah, Jadi surat, nabi dong Anisaros. surat Al-Qadar bunyinya inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi saatil qadri nuron lidolin wa hudal linnas. Nah, ini Al-Qadar palsu karena kalau yang asli bagaimana bunyinya? Wah, ini. Innal Ini annal. Kalau yang asli inna anzalnahu Iya. fi lailatul Qadr. Kalau ini inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri Oh. fi saatil qadri nuron lidolin mahudal linnas. Ada lagi surat yang dimiripkan Pak Iya, Dodi. iya, iya. Nah, surat apa? Surat Al-Kafirin, Oh, Al-Kafirin. surat Al-Munafikin, Oh. surat Al-Aduha. Al-Kafirin bunyi gimana? Pak? Nah, ada nggak di Quran surat Al-Kafir? Al-Kafirun. Nah, kalau di Quran Al-Kafirun. Iya. Ada nggak surat Al-Munafikin? Munafik. Yang ada Munafik. Al-Munafiqun. Nah, kalau anak-anak kita tidak diajari Quran, boleh jadi inilah Quran yang benar. Iya. Oh iya, iya. Jadi ini harus hati-hati. Nah, jadi ini salah satu metode untuk memurtadkan umat Islam lewat pendekatan-pendekatan Islam. Iya, iya, iya. Memang Allah sudah menegaskan kalau kita lihat ayatnya terjadi pertarungan al-haq dengan al-batil. Di dalam surat ke-6, surat Al-An'am ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kami mengutus nabi, kami jadikan musuh-musuh nabi yaitu setan-setan. Nah, dijelaskan dalam ayat ini setan itu ada dua golongan. Satu dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Apa pekerjaan setan? Dijelaskan ini. Memutarbalikkan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, untuk apa? Untuk menipu manusia. Sehingga banyak manusia tertipu oleh setan ini. Jadi setan itu ada dua ya tadi. Minal jinnati wan nasi. Jadi minal jinnati dari jenis jin, wan nasi dari jenis yang doyan nasi. Nah, setan yang doyan nasi inilah yang ya. Nasi goreng maksudnya. Nah, makanya tadi dalam ayat itu setiap Allah mengutus nabi, Allah jadikan musuhnya. Contoh, ada nabi yang jadi musuhnya ayahnya sendiri. Nabi siapa, Ustaz? Yang Ibrahim. Ibrahim kan? Bapaknya sendiri yang jadi musuhnya. Iya. Kemudian ada nabi yang jadi musuhnya anaknya sendiri. Nabi Nuh, ya kan? Nah, ada lagi nabi yang jadi musuhnya istrinya. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut. Dan ada lagi nabi yang jadi musuhnya pamannya sendiri.
paman sendiri. Nabi Muhammad SAW paman Iya. sendiri yang jadi musuh. Abu Jadi, Jahal. jadi ini pamannya. iya, jadi ini terjadi Paman-pamannya semua. jadi terjadi pertarungan abadi antara yang hak dengan yang batil. Maka sekarang ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang mencungkir balikan kebenaran. Nah, itu memang pekerjaan setan itu menipu manusia, ya. Jadi perkataan yang indah-indah seolah-olah ini benar padahal ini menyimpang. Nah, itu cara setan. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112 itu. Nah, kira-kira begitu, Ustaz. Tat, mau nanya nih Tat nih. Ya. Pak Ustadz ini kan di MUI kan udah cukup lama lah ya. Dan Pak Ustadz ini kan kristolog senior nih ya. Senior ini. Peninggalan nih apa namanya harus dilestarikan nih. Ustadz. Sebenarnya Tat nih, apa namanya? Motivasi utama gitu ya. Iya. Motivasi utama bagi gereja atau Kristen itu untuk melakukan pemurtadan itu apa sih sebenarnya Tat? Ya, sebetulnya Yang utama gitu. mestinya tanya sama mereka itu. Nggak, Pak Ustadz di MUI itu udah pernah melihat kasus-kasus Ya, yang jadi kalau Majelis Ulama itu punya tugas diantaranya himayatul ummah, menjaga umat. Jadi umat ini harus dijaga akidahnya, ya, dari pemurtadan, dari pendangkalan akidah, dari penyesatan, termasuk menjaga umat dari aliran-aliran yang menyimpang. Oh, ya. Nah, karena banyak sekali usaha-usaha penyimpangan sekarang ini dengan munculnya aliran-aliran sesat itu, Ustaz. Memakai nama Islam tapi menjungkir balikan ajaran Islam. Nah, termasuk munculnya nabi-nabi palsu, Ya. ya kan? Ada yang ngaku nabi dapat wahyunya di Gunung Bunder, nah itu contohnya. Nah, jadi Ya. dia pakai ayat Quran juga dalilnya. Ada juga yang nabinya lahirnya di India, ada yang lahirnya di Tegal, ya. Ya. Ada di Bandung tukang cukur ngaku rasul. Kayak Ahmad Sayuti itu tukang Ya, cukur ya. ngaku rasul. Ya. Nah, jadi ini memang sudah disyaratkan Nabi. Salah satu tanda akan datangnya hari kiamat itu munculnya Dajjal. Nah, Dajjal itu adalah diantaranya orang-orang yang aku jadi Nabi. Ya, itu. Jadi ini tugas pertama adalah menjaga umat, ya, himayatul ummah dari pemurtadan, pendangkalan akidah, dari aliran-aliran menyimpang, termasuk menjaga umat dari barang-barang yang diharamkan, ya. Nah, yang diharamkan karena sekarang ini banyak barang-barang yang tidak halal, dan ini harus berhati-hati, ya, sehingga umat harus dijaga, jangan sampai umat ini memakan, ya, makanan yang diharamkan, termasuk minuman yang diharamkan, termasuk juga obat-obatan yang mengandung dari barang-barang yang diharamkan. Nah, ini juga menjadi tugas dari Majelis Ulama. Jadi fungsi dan perannya MUI ini sangat berat juga ya sebenarnya. Iya, Betul. Untuk ya. menangkal supaya umat itu terjaga gitu ya. Jadi pertama menjaga umat dari pemurtadan, pendangkalan akidah, ya, termasuk dari penyesatan. Nah, yang kedua juga himayatuddin, menjaga agama. Jadi agama Islam harus kita jaga. Nah, jangan sampai ada orang yang ingin merusak Islam. Nah, umat Islam punya kewajiban untuk menjaganya. Nah, MUI menjaga, ya, bagaimana Islam ini supaya dijaga, tidak dirusak begitu. Nah, termasuk yang ketiga himayatud daulah, menjaga negara. Jadi MUI dan tentunya umat Islam ini wajib menjaga negara ini. Jangan sampai negara kita ini ada yang ingin merusaknya, ingin menghancurkannya. Wajib menjaganya, dan itu menjadi tugas pokok diantaranya Majelis Ulama itu. Itu Pak Don. Ya, enggak, yang saya agak apa namanya ya? Kok mereka tuh gencar banget gitu ya kristenisasi itu ya? Ya, kalau Apa yang dicari gitu ya, Tat ya? Ya, kalau bicara gencar ini, karena sebetulnya Islam dan juga agama Kristen ini sama-sama agama misi. Ya. Cuman kan kalau dalam Islam dakwah itu ada etikanya. Ya. Ya. Nah, pertama, Islam itu jelas satu-satunya agama yang toleran. Ya. Sekarang banyak kan fitnahan, tuduhan Islam itu agama yang intoleran. Padahal satu-satunya agama yang toleran itu Islam. Coba kalau kita baca di dalam kitab Yahudi,
Kalau orang Yahudi injak tanah, Hmm. maka tanah itu milik kamu. Kalau kata dalam kitab Yahudi itu, kalau kita melihat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sepanjang kamu lihat itu, maka itu milik kamu. Dan itu terbukti sekarang di Palestina. Nah, itu betul-betul Yahudi itu mengajarkan demikian, dan memang agama yang rasis. Nah, sedangkan dalam Islam itu kita untuk dakwah saja, coba kita lihat misalnya di surat Al-Imran ayat 64. Situ diawali ayatnya, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa." Katakanlah wahai Muhammad, nah, kepada siapa? Kepada ahlul kitab, marilah kalian kembali kepada kalimatun sawa. Kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Nah, kami yang muslim, kamu yang ahlul kitab, jangan mempersekutukan Allah. Jadi diajak kembali ahlul kitab, Yahudi, Nasara itu untuk kembali kepada tauhid. Karena dulunya mereka berakidah tauhid. Nah, tetapi dalam perjalanannya banyak melakukan kebinahan-kebinahan ini ya. Termasuk diantaranya orang Yahudi menganggap Allah ini punya anak, Uzair bin Allah kan. Nah, Nasara mengatakan Al-Masih putra Allah. Nah, itu diterangkan dalam surat At-Taubah itu. Nah, jadi indah kalimatnya saja, marilah kembali gitu kan. Jadi tidak ada Islam itu memaksa. Intinya kan toleransi itu ada batasannya. Ya. Toleransi batasannya ada lakum dinukum waliyadin. Betul. Dalam masalah peribadatan udah lakum dinukum waliyadin. Ya. Dalam masalah-masalah yang lainnya, masalah kemasyarakatan dan lain sebagainya, itu kita ada toleransi. Tetapi dalam masalah peribadatan tidak ada toleransi. Betul. Sehingga Rasulullah pada saat diajak untuk sekali waktu itu ke gerejanya mereka atau ke tempat ibadahnya mereka untuk melakukan peribadatan bersama-sama mereka, maka ayat ini turun untuk menyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin kan gitu. Udah agamamu ya kamu udah kita sudah berbeda dalam masalah peribadatan kan seperti itu. Iya betul. Jadi karena toleransi itu kaitannya hanya ada pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Masalah akidah dan ibadah tidak ada toleransi. Nah, jadi dalam Islam sangat jelas ya prinsipnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Iya, udah batas sudah. Nah, itu satu. Ya, yang kedua bahwa Islam itu tidak pernah memaksa. Betul. Ya kan? La ikraha fid-din, itu jelas ayatnya. Ini ayat itu menjelaskan bahwa Pak Dondi ini tidak boleh memaksa orang di luar Islam itu masuk Islam. Ya kan? Kenapa kata bayan harus dimulai? Karena sudah jelas jalan yang lurus, jalan yang benar daripada jalan yang sesat yang menyimpang. Nah, Pak Dondi waktu masuk ke Islam dipaksa nggak? Enggak. Jadi tidak boleh masalah dalam Islam itu. Tidak boleh. Bahkan kesadaran sendiri bahkan dalam Islam itu kita diajarkan tidak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang kafir. Betul. Tidak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang yang di luar Islam itu tidak boleh caci maki Tuhan. Kenapa kata Allah? Di dalam surat Al-Anfal. Karena nanti mereka akan mencaci Allah karena tidak mengertinya. Iya. Coba luar biasa kan. Islam itu memang agama yang toleran. Nah, jadi disinilah kaitannya dengan dakwah. Misalnya kita lihat di surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Seluruh manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Bil hikmah itu dengan hujah yang benar, dengan dalil yang jelas, dengan pelajaran yang baik. Kalau perlu berdialoglah dengan mereka juga dengan cara yang terbaik. Artinya kita menggunakan dalil, tidak boleh emosional. Jadi dialog saja, berdiskusi saja harus dengan cara yang terbaik. Ya kan gitu. Tidak boleh dengan cara emosional, dengan mencaci, memaki, kata-kata yang buruk itu tidak diperbolehkan. Jadi kita itu ranahnya itu ranah ilmiah. Sehingga di Geraha Mu'alaf ini orang-orang teman-teman itu yang melakukan dialog ya, itu wajib, hukumnya adalah wajib menggunakan referensi-referensi ilmiah. Ya. Betul. Jadi dari data-data yang ada. Nggak boleh asumsi ya. Nggak boleh asumsi. Jadi asumsi menurut saya begini masih tidak boleh. Jadi semuanya itu harus ada referensinya, referensi ilmiah. Baik itu dari Bible atau dari Al-Quran. Dari yang perbedaan di antara kita. Menurut Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Bukan Tuhan.
pertahankan pendapat itu dengan dasar-dasar yang ada, baik itu data dari Al-Quran atau Bible, kan gitu. Nah, itu dari data yang ada. Terus kalau toh mereka mengaku itu adalah Tuhan, itu juga tidak boleh asumsi. Ayo buktikan bahwa pendapat Anda itu benar. Dengan apa? Dengan cara mereka membawa juga data-data yang mendukung tersebut. Terus kemudian terjadi dialog. Wajadilhum billati hiya aksan ini adalah mereka menggunakan ilmu. Ya. Jadi bukan dengan asumsi, bukan dengan cacian, makian dan sejenisnya, tetapi dengan dasar ilmu. Ini loh dasarnya. Setelah itu ya kita udah bergandengan tangan lagi gitu. Iya. Tidak perlu harus bermusuh-musuhan dan gitu. Itulah gerah mu'alaf. Nah, jadi itu Pak Dondi, Iya. kembalilah. Jadi salah satu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 111 kalau tidak salah, Allah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Tunjukkan. Gitu kan. Iya. Jadi itulah Quran, ya. Kalau memang kalian benar, tunjukkan dalil. Tunjukkan. Kalian. Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan mana gitu. Kalau ternyata tidak bisa menunjukkan, ya jangan salahkan kami karena ini keyakinan kami. Anda bawa keyakinan Anda, kan seperti itu. Balik lagi yang tadi, motivasi utama gitu ya, kristenisasi gitu ya. Apa mungkin gara-gara perpuluhan itu gimana tadi? Ya kalau saya nggak bisa menuduh itu Pak. Ya, yang jelas bagaimana menarik jiwa-jiwa yang baru kan gitu kan? Enggak, karena kan kalau dipikir-pikir kan gini tadi ya. Kita umat beragama ya. Kita istilahnya kenapa harus ngoyo-ngoyo kok memurtadkan orang gitu loh. Kalau nggak ada sesuatu di baliknya gitu loh. Ya, kalau contoh saya nih, Ustaznya. Saya udah jadi muslim alhamdulillah. Tapi saya kalau istilahnya berdakwah, oke kita berdakwah. Tapi saya nggak ada motivasi. Saya harus convert seseorang gitu. Itu bukan ranah saya gitu. Karena menurut saya yang namanya hidayah itu kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi di dalam kita berdakwah, kita hanya menyampaikan ya kan, seperti hadis kan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat gitu kan. Tetapi kalau program-program yang kita lihat dari kristenisasi itu kan pakai cara-cara yang tadi seperti buku yang Pak Ustadz tunjukin gitu kan. Itu saya ingat itu ada program yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6 Pak. Ya. Jadi C1 itu dia membangun gereja tetapi masih menggunakan bahasa aslinya. C2 nanti dia bangun gereja memakai bahasa lokal. C3 nanti dia selain bahasa lokal juga dia menerima budaya lokal tapi masih menolak budaya Islam. C4 nanti dari bahasa, budaya. Nanti dia udah mulai menerima dari budaya Islamnya gitu. Misalnya tadi seperti Bapak bilang menggunakan istilah-istilah Islam, bahasa menggunakan Arab, pakaian-pakaian yang muslim gitulah, menggunakan atribut Islam gitu. Nanti C5 dia sudah mulai menyusupkan atau memberikan ajaran-ajaran dia yang dari Bible dia, tetapi menggunakan istilah-istilah Islam seperti contoh dia membuat musola namanya Isa Al-Masih. Tapi nanti kalau dia udah ada orang masuk dalam situ baru dia bukain Bible-nya gitu. Itu contoh ya yang pernah saya tonton dari beberapa video pendidikan. Kemudian yang terakhir yang C6 itu yang paling istilahnya paling ekstrim tadi. Artinya si misionaris ini dia sudah menyamar dan mengaku sebagai muslim gitu. Jadi kemana-mana dia mengaku sebagai muslim. Bahkan saya lupa ada satu nama dulu yang saya ingat, seorang orientalis tadi masuk ke Indonesia pada waktu zaman penjajahan Belanda, saya lupa namanya. Dia sampai naik haji loh Tat. Oh, Sunda Kubronya. Nah ya betul itu namanya benar. Ya dia Haji Abdul Ghaffar namanya. Itu dia. Pergi ke Mekah dulu. Nah, itu kan artinya tuh udah sampai C6 itu. Nah, program-program itu memang yang dilakukan. Mungkin teman-teman muslim kita kurang mendengar gitu ya. Tetapi ini kita kita sharing. Ini mantan pelaku ini. Dulu pelaku nih. Penginjil beliau. Enggak, sebenarnya saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, bukan Pak. Cuman ya saya cukup aktif di gereja. Cuman aktifnya sampai remaja aja Pak. Setelah menikah dan punya anak saya udah nggak begitu aktif menjadi pengurus atau enggak. Tapi yang namanya perpuluhan rutin.
Nah, saya mikir apa mungkin karena perpuluhan itu gereja jadi gencar gitu ya Pak ya. Padahal perpuluhan itu Pak, kalau kita pelajarin lebih dalam lagi, itu dulu saya setiap bulan kalau di gereja itu pasti dengar ayat yang namanya Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu kepada rumahku dan ujilah aku. Aku akan memberikan semua berkat sampai apa istilahnya? Sampai luber gitu istilahnya. Tetapi kalau kita balik lagi ke hukum di Taurat mengenai perpuluhan, itu sebenarnya ya kalau dihubungkan dengan Maleakhi 3:10 sebenarnya sama. Cuman di apa namanya? Disampaikan kepada jemaatnya beda gitu kan. Iya. Itu kalau di gereja dulu kita nggak pernah dengar dari ulangan, dari imamat, dari Nehemia mengenai perpuluhan. Kalau di ulangan itu sebenarnya perpuluhan itu setiap tahun, Tat. Di gereja perpuluhan jadi tiap bulan. Setiap gajian pasti ada perpuluhan. Apa mungkin karena itu ya? Ya, jadi kalau Nggak tahu juga ya. kalau kaitan itu ya, karena memang bagaimana bisa mengumpulkan dana ya. Umat Islam juga sebetulnya menyerukan juga bagaimana Zakat. untuk zakat, Ya, untuk ya, sedekah ya. Kalau hal yang itu sekira masih apa namanya ya sesuai dengan konteks ajarannya lah itu kali ya. Nah, tapi kalau dalam hal yang lain apa namanya yang jelas kalau kita tinjau dari sisi kode etik penyiaran agama ini sudah melanggar karena ada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tidak boleh menyebarkan agama kalau sudah beragama. Nah, termasuk peraturan pemerintah peraturan Menteri Agama dan peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 79 ya. Nah, jadi isinya itu antara lain tidak boleh mendatangi orang yang sudah punya agama. Oke. Dengan cara ya kan? Bagian Indomie, bagian sembako, nggak boleh nyebut merek gratis. Jangan Pak, oh, jangan. Nggak di-endorse Pak. Nggak di-endorse ini. Enggak. Jadi skip. Ya. Jadi itu secara itu tidak boleh. Ya. Termasuk membagi-bagikan buku, majalah seperti ini kan. Ya. Ini tidak boleh, tapi sekarang banyak tuh. Ya. Misalnya di acara Car Free Day ya kan. Nah, dia bagi-bagikan buku, majalah, brosur-brosur, bahkan Alkitab sendiri ya. Di mall, kemudian di stasiun. Ya, bahkan di sekolahan-sekolahan itu di Madura itu ada juga ya. Jadi mereka membagikan aktif sekali dari rumah ke rumah, bahkan bagikan buku, terus kemudian menyampaikan itu dan sebagainya, terlalu aktif, sangat aktif. Nah, yang seperti ini sebetulnya ini yang sering menimbulkan gesekan itu. Jadi istilahnya tidak boleh memancing ikan di kolam orang. Iya. Jadi kalau Pak Don dimancingkan di kolamnya Pak Pendeta Paulus, ya tentu Pak Pendeta keberatan kan? Iya. Ikannya diambilin terus kan gitu. Nah, wajar yang punya ikan marah kalau begitu. Nah, ini jadi pemerintah membuat aturan ini supaya tidak terjadi gesekan. Tapi ini melanggar. Nah, jadi umat Islam punya kerjaan juga mendakwahkan Islam kepada yang bukan Islam. Tapi dalam konteks Indonesia ini banyak umat Islam tidak lakukan kan? Karena ingin menjaga supaya tidak terjadi konflik. Tapi diantaranya di kalangan di luar kita ini ada saja gitu kan mereka langgar aturan itu. Itu kalau melanggar itu sanksinya apa kan? Ya, memang sanksi hukumnya karena yang peraturan menteri ya belum ada secara ini. Tidak diundang-undangkan. Gitu. Ya, karena belum jadi undang-undang. Tetapi ini sebagai apa namanya warning untuk menjaga kan namanya menjaga seperti terjadi konflik ya. Itu kesadaran pribadi kalau dia pengen menjaga Indonesia itu tetap damai, aman, tidak ada gesekan, ya itulah. Ya, mari kita patuhi aturan. Iya, betul. Jadi tadi itu termasuk tidak boleh diantaranya selain tadi membagi-bagikan brosur, buku, katakan apa saja itu tidak boleh. Nah, kemudian juga tidak boleh nggak ada endorse loh, Pak. Enggak. Pasti nggak kelihatan, Pak. Tutup dulu deh. Nah, jadi itu tuh ada aturannya Gunting, gitu. Pak. Jadi pada dia itu termasuk yang melanggar dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri ya. Nah, makanya banyak terjadi gesekan-gesekan itu karena tidak mematuhi aturan yang ada ya. Jadi istilah saya itu tadi memancing ikan di kolam orang. Sehingga itulah yang
Kalau kita punya kolam, kita ikannya tiap hari dipancingin, nggak ada masalah. Iya. Ya kan, mau pakai jala juga tidak Iya. ada masalah. Nah ini udah pakai pancingan di jala lagi ikan orang. Ya marah yang punya kolam. Iya, iya. Tapi ketika yang punya kolam marah, dibilang tidak toleran. Tidak toleran. Nah itu masalahnya. Iya, Iya. iya, iya. Jadi apa pada saat kita itu ingin mempertahankan daripada saudara kita agar tidak terjerumus ke dalam pemurtatan, ke dalam jurang api neraka, tetapi kadang sering terjadi orang-orang yang sedang menyelamatkan seperti ini dikatakan intoleran. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya bukan itu seharusnya yang dipakai gitu. Tuduhan itu tuh sebenarnya bukan dipakai. Yang intoleran itu justru yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agamanya, mendatangi rumah ke rumahnya, berbuku, itulah yang seharusnya disebut intoleran, karena dia tidak ada toleransi dengan mendatangi rumah-rumah kaum muslimin, mengajak. Makanya Nah, terus selanjutnya gimana nih Pak Ustadz? Gimana caranya kita mencegah atau memperkuat akidah daripada umat gitu kan? ya, untuk menjaga dan memperkuat akidah umat ini, pertama ke dalam paling tidak ada 5 kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Pertama, wajib mengkaji Islam. Jadi setiap muslim wajib mengkaji Islam kepada sumbernya, ya, mengkaji Qur'annya, mengkaji tentang hadisnya. Ini wajib. Setelah yang pertama wajib mengkaji, wajib mengamalkannya. Nah, jadi setelah tahu ilmunya diamalkan tuh. Yang ketiga, wajib selain mengamalkan, wajib mengajarkannya. Punya teman, punya sahabat, ya, punya saudara, punya adik, wajib mengajarkannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam bukan agama roboh, bisa jalan sendiri, tapi wajib diperjuangkan. Nah, yang kelima baru wajib membela Islam. Kalau Islam sudah diinjak-injak, dilecehkan, wajib membelanya. Nah, 5 kewajiban harus dilakukan. Jadi pertama, untuk menjaga akidah umat ini, umat Islam wajib mengkaji Islam. Nah, mengkajinya wajib, baru mengamalkannya, ya. Ini harus dilakukan dan harus ditanamkan terlebih dulu kepada anak-anak kita tuh kaitannya dengan masalah akidah. Kalau mempelajari kitab suci agama lain boleh nggak? Nah, untuk mempelajari kitab agama lain tentu kembali kepada motivasinya. Prinsipnya boleh, sepanjang mempelajari itu untuk menjadi ilmu, untuk memperkuat akidah kita. Kalau bagi umat Islam, kita kan wajib beriman kepada para nabi. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Ibrahim, beriman kepada Nabi Isa. Nah, kalau orang Islam tidak percaya kepada Nabi Musa sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka murtad dari Islam. Orang Islam tidak percaya kepada Isa sebagai Nabi dan Rasul, murtad dari Islam. Maka umat Islam itu wajib mengimani para Nabi dan para Rasul. Tidak boleh membeda-bedakan tentang para Nabi itu. Karena para Nabi adalah utusan Allah. Betul. Nah, sementara sekarang Yahudi beriman kepada Musa, menolak kepada Nabi Isa, menolak kepada Nabi Muhammad. Datang kaum Nasara, menerima Musa, menerima Isa, menolak Nabi Muhammad. Kita terima semua, itu adalah Nabi kita. Itu. Iya. Karena masuk kepada kitab-kitab suci. Nah, kitab suci yang wajib kita imani, ya namanya apa namanya? Ada kitab Taurat, ya, Zabur, ya, Zabur, Injil. Ya, tentu kitab Taurat yang wajib diimani oleh umat Islam itu adalah kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Bukan kitab Tauratnya yang ada pada kaum Yahudi 5 kitab itu. Bukan yang itu ini maksud. Bukan kayak si Kace pakai surat Al-Imran ayat 3 kan? Bahwa umat Islam itu wajib katanya nih percaya kepada Taurat, Taurat yang menyelamatkan. Banyak orang Islam ditipu sama kitab hadis, kitab fikih, kan, segala macamnya kan gitu. Padahal yang dimaksud Taurat di situ kan dijelaskan ayatnya. Nazzala alaikal kitab, kan gitu ya. Bahwa Allah telah menurunkan Alkitab. Nah, Alkitab di sini itu Al-Qur'an kepadamu, siapamu ini Nabi Muhammad. Dengan sebenarnya Quran ini sebagai kalamullah, wahyu Allah. Dan Quran punya fungsi sebagai apa? Musaddiq. Membenarkan telah turun kitab sebelumnya. Nah, yaitu apa yang dibenarkan? Di antaranya Allah menurunkan Wanjalat Taurat, ya, menunjukkan kitab Taurat. Nah, Taurat di sini yang dimaksud tuh Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Bukan kitab Taurat yang
Kejadian, bilangan, imamat, ulangan, keluaran, Ya. bukan itu. Ya. Karena kalau itu isinya Masya Allah, bukan masalah, naudzubillah ya. Bagaimana Nabi Lut berzina dengan anak kandungnya sendiri. Udah Iya. nggak karuan. Nah, oleh Quran dikoreksi. Ya. Tuh. Makanya fitnahan kepada Nabi Lut ada koreksinya. Hmm. Fitnahan kepada Nabi Daud ada koreksi. Koreksi pindahan kepada Nabi Harun juga ada Ada koreksi. koreksinya. Makanya saya nulis ini nih, Pak Dondi udah lama saya nulis buku. Oh iya, Al-Quran mengoreksi. Bible. Jadi menurut Ini saya yang Al-Quran punya fungsi. Al-Quran mengoreksi Bible ini berarti fungsinya sebagai al-muhaimin ya. Nah, jadi Quran itu punya fungsi pertama musaddiq, membenarkan. Jadi membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil ya. Tapi terhadap kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami distorsi, karena Allah juga memberitahukan bahwa orang Yahudi itu biasa mengubah firman Allah. Ini di surat An-Nisa ayat 46 kan saja. Minalladzina hadu yuharifunal kalima mawadhihi. Sebagian orang Yahudi itu mengubah firman Allah. Mana mengubah tuh bisa menambah, bisa mengurangi, bahkan bisa membuat ayat baru. Oh, iya. Nah, jadi ini memang kerjaan Yahudi. Nah, yang kedua, memang Quran punya fungsi sebagai muhaimin ya, sebagai apa? Batu ujian ya. Batu ujian sebagai korektor ya. Nah, mengoreksi apa yang terjadi penyimpangan. Seperti tadi soal Nabi Lut berzina. Oleh Quran bukan dibenarkan. Oleh Quran dikoreksi. Nabi Daud berzina. Nah, oleh Quran dikoreksi. Lihat surat Al-Maidah 78. Lu innalladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asyrakan ya'tadun. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel. Kenapa? Lewat lisan Daud dan juga lewat lisan Isa bin Maryam, karena mereka melampaui batas. Menuduh Nabi Daud berzina, menuduh Nabi Isa mati di tiang salib. Nabi Harun dibilang bikin patung sapi. Padahal oleh Quran koreksi. Samirilah yang membuat itu. Nah, jadi Quran itu fungsinya yang kedua adalah sebagai muhaimin itu. Nah, yang ketiga sebagai mubayyin, ya kan ya. Nah, penjelasan apa-apa yang diperselisihkan oleh Quran diperjelas, ya, diluruskan, diperjelas oleh Quran itu. Nah, itulah Quran datang itu, makanya Quran itu kitab satu-satunya yang terjaga dan terpelihara. Nah, apa buktinya Quran terjaga terpelihara? Dari oral tradition. Nah, pertama, banyak orang Islam yang menghafal Quran. Bayangkan saja, ada anak tunanetra umur 3,5 tahun bisa hafal Karena autis. Autis. Ya Allah. Coba sekarang cari tokoh agama di luar Islam ada yang mampu menghafal kitab sucinya. Nah, mungkin ada. Tapi Quran bisa kan? Bahkan ada yang sudah 70 tahun ingin hafal Quran, mampu menghafal Quran 13 juz. Nah, itu. Yang tunanetra, yang autis ya. Nah, itu Quran. Karena Allah tegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Nah, sedangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini telah mengalami distorsi. Nah, saya tambahin dikit Pak Ustadz. Ya. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil kan memang tidak dijaga atau tidak dijanjikan untuk dijaga gitu kan Pak Ustadz ya. Karena kan kitab-kitab tersebut kan adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi tertentu pada masa tertentu gitu kan, tidak untuk sepanjang zaman gitu kan. Jadi artinya kan tidak dijaga seperti Al-Quran. Tetapi walaupun tidak dijaga, tapi kan itu kan dibenarkan gitu kan, seperti tadi Pak Ustadz jelaskan sebagai musaddiq gitu ya. Nah, maksud saya, jadi kita sebagai umat Islam sekarang ya kita hanya berpegang kepada Al-Quran gitu kan. Al-Quran yang sudah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan memang yang sudah istilahnya tadi Pak Ustadz bilang membenarkan, kemudian mengoreksi dan menjelaskan gitu ya, musaddiq, muhaimin dan mubayyin gitu ya. Nah, jadi kita juga perlu memberikan pendidikan pada teman-teman yang lain bahwa Al-Quran inilah yang disebut dengan kitab terakhir begitu ya, maksudnya dijaga sampai hari kiamat begitu kan Pak Ustadz ya. Jadi begini, karena Allah juga yang memberitahukan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu Allah mengamanahkan untuk menjaganya kepada ulama-ulama mereka. Jadi setelah Nabi yang bersangkutan tidak ada, ya kan?
Nah, kitab itu pun mengalami perubahan-perubahan. Tapi Hmm. Quran itu langsung Allah yang menyatakan. Kami turunkan, kami juga yang menjaganya. Hmm. Nah, cara Allah untuk menjaga Quran itu ya diantaranya banyak yang hafal Quran itu. Ya. Sejak zaman para sahabat sudah banyak yang menghafal Al-Quran dan kemudian ada yang menulis. Ya. Selain ada yang banyak sekali yang menghafalkan, rata-rata banyak yang menghafalkan dan kemudian ada tulisannya sebagai istilahnya penguat kan, sehingga pada saat disusunnya kembali Al-Quran itu para sahabat yang hafal Al-Quran kan dikumpulkan. Penulis juga dikumpulkan. Satu ayat, untuk menulis satu ayat saja harus ada saksi. Saksinya banyak gitu loh, harus ada saksi. Ini ayat ini benar berbunyi seperti ini, tanya sana benar, baru dituliskan seperti itu. Jadi benar-benar terjaga dari sumbernya, dari zaman Rasulullah langsung diturunkan, dihafal, dan kemudian ditulis juga, disusun juga oleh sahabat yang mendengarkan langsung oleh Rasulullah. Pada saat itu pun para penghafal Al-Quran itu masih hidup. Nah, berbeda dengan yang lainnya kan, kitab yang sebelumnya kan seperti itu. Penulisnya itu adalah orang yang tidak pernah menjadi murid langsung kan itu. Sudah ditulis sudah 70-80 tahun, sampai ada yang ditulis 100 tahun setelah meninggalnya nabinya kan seperti itu. Sedangkan Al-Quran itu ditulis pada saat Nabi Muhammad masih ada dan kemudian disusun kembali istilahnya pada saat Nabi Muhammad sudah meninggal dan saksinya saat itu masih ada. Berapa tahun setelah Rasulullah meninggal, artinya saksi-saksi itu masih hidup semua. Itulah jaganya itu seperti itu. Betul. Luar biasa Al-Quran ini, saudara. Masya Allah. Jadi kalau nih anggap aja nih semua mushaf dibakar gitu ya Tat ya, di seluruh dunia gitu ya, dibakar semua gitu ya, masih ada yang hafal. Dalam waktu sebentar kan pasti terbentuk lagi kan, karena kan dari habis Quran itu kan. Betul. Karena ingat nggak, ada seorang pastor dari Amerika yang menyerukan ke seluruh dunia untuk membakar Al-Quran. Iya pernah. Siapa namanya? Lupa namanya. Lupa namanya itu kan. Di Amerika ya pernah. Sebetulnya bagi umat Islam sekalipun seluruh mushaf itu dibakar, ada masalah. Tidak akan hilang karena banyak yang hafal. Di dada-dada kaum muslim Quran itu. Iya. Itu berapa pesantren hafid Quran itu sangat banyak, dan satu pesantren bisa ribuan. Makanya luar biasa ya. Di Al-Fatah Temboro itu santrinya ada 20 ribuan sekian. Dan itu santri hafal Al-Quran. Coba kita bayangkan, itu baru satu pondok ya. Itu ada boleh dibilang hilangkanlah huruf satu saja, ketahuan. Dan ternyata memang bahasa Quran, bahasa Arab Quran ini luar biasa ya. Bedanya katakanlah bahasa Arab ya secara umum saja, dibandingkan dengan bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia. Salah menyebutkan saja satu huruf bisa rubah makna. Tapi kalau bahasa Indonesia enggak. Misalnya, sudah makan. Sudah makan. Nah, sudah makan. Nah, kan orang paham kan? Tapi kalau bahasa tidak bisa. Panjang pendeknya udah beda ya. Makanya Quran itu diatur. Jadi kalau bahasa Indonesia bilang sudah makan. Ngerti kan? Sudah makan? Sudah makan? Walaupun dengan begitu tidak merubah, orang paham. Kalau bahasa Arab beda tuh artinya Tati. Sudah bisa merubah. Makanya nggak bisa sembarangan. Makanya saya ingat dulu waktu saya baru mualaf. Salah satu pertanyaan saya yang mendasar tuh gini, kenapa kok Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Mungkin Pak Ustadz bisa bantu jelasin nggak? Pertama, Allah memberitahukan bahwa Allah menurunkan kitab suci itu pertama sesuai dengan bahasa kaum itu. Artinya ketika Allah menurunkan wahyu itu kepada Nabi Musa, tentu nggak pakai bahasa Jawa. Cuman kalau pakai bahasa Jawa, Nabi Musa potong kertas. Jadi bahasanya Nabi Musa gitu ya. Ketika Allah menurunkan kitab Injil, itu sesuai dengan bahasanya Nabi Isa ya, bukan pakai bahasa Yunani karena Nabi Isa bukan orang Yunani. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya kan, nah mungkin pakai bahasa Manado. Nah, tentu bahasanya Nabi Muhammad ya. Tapi Quran walaupun dengan bahasa Arab bukan untuk orang Arab. Nah, buktinya apa? Di Quran nggak ada kalimat
ya ayyuhal arabiyun kan, yang Ya. ada apa? Ya Yohanes. ayyuhan nas. Ya. Tapi kalau Nabi Isa, ya Bani Israel, Israel, kan ya, salah ya. seruannya. Ya. Mau di Quran, mau di kitab Bible. Bible sendiri panggilannya Ya. ya Bani Israel ya. Nah, makanya kan hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Orang Israel gitu loh. Israel. Nah, kalau di Quran apa kata Nabi Isa? Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Ya Bani Israel kan gitu ya. Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhan saya dan Tuhan kalian. Jadi kalau dia menyerukan kepada kaumnya itu, sembahlah Allah Tuhan saya dan Tuhan kalian. Bukan sembahlah saya. Ya, ya. Gitu. Nah, itu Di Bible ada, Tat. Di Yohanes 20 ayat 17. Jangan kamu memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku gitu. Pergilah kepada saudara-saudaranya untuk memberitahukan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Bapakku dan Bapakku, Allahku dan Allahmu. Ya, artinya kan bukan kepada dirinya kan. Iya. Semua ditujukan Yohanes kepada Allah. 20:17 itu, Tat. Kepada Allah kan. Iya. Makanya berdoa juga kepada Allah. Allahku dan Allahmu itu sudah jelas banget gitu. Iya. Kurang jelas apa coba ya? Kurang jelas apa? Itu udah jelas banget gitu. Bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu punya Allah. Nih, kalau mau saya Seperti bacain orang yang lain itu punya Allah. biar lebih puas gitu lah ya, saya bacain ya. Boleh dong, Tat? Baca Ya. Bible boleh? Dibaca saja ya. Sebagai ya apa namanya ya? Ya tidak boleh ditafsirin sendiri ya Pak. Ya, tidak boleh. Saya hanya membacakan ya, nanti biar Yohanes 20 ayat 17 ya. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, saya cuma bacain aja tuh. Ya udah. Kita itu tidak perlu ditafsirkan, karena itu ayatnya sudah jelas ya. Jadi memang Nabi Isa menyerukan gitu. Ubudullah Rabbi wa Rabbukum. Rabbi Tuhanku dan Tuhan kamu. Tuhan kalian. Ya, itu jadi sudah jelas. Ya. Apa jelas? Masya Allah, insya Allah. Masya Allah. Berapa jam Pak Dandi waktunya? 1 jam. Udah 1 jam kan? Kita batasi 1 jam aja ya Pak Dandi ya. Insya Allah. Demikian saudara sekalian yang berbahagia, bincang-bincang santai kita dengan Ustadz Abu Didat, seorang pengurus MUI Pusat ya, di Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat. Telah kita dengarkan tadi beberapa bahayanya misi-misi yang dilakukan untuk memurtadkan kaum muslimin dengan menggunakan buku-buku yang berbahasa Arab, majalah berbahasa Arab dan sebagainya. Sudah ditunjukkan oleh Ustadz tadi beberapa buku yang seolah-olah itu bukunya namanya itu nama Islam ya, tetapi isinya itu adalah isi untuk mengajak kepada agamanya. Mengapa kok menggunakan kata-kata Allahu Akbar? Bukunya itu menggunakan kata Allahu Akbar, Natalan menurut Al-Quran dan lain sebagainya, karena memang ada misi yang dibawa, yaitu apa? Misi mereka mengajak orang-orang Islam untuk menuju kepada murtad. Oleh karena itu saudara, ini berhati-hati sekali. Ini banyak sekali, ini beberapa jenis buku ya yang diterbitkan oleh mereka, tetapi menggunakan mereka gunakan untuk melakukan pemberitaan seperti ayat-ayat Al-Quran yang menyelamatkan. Orang akan melihat, orang Islam akan tertarik, wah ini ayat-ayat Al-Quran yang menyelamatkan ini. Akhirnya mereka membeli buku tersebut dan membaca buku tersebut. Ternyata isinya itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi yang dikehendaki oleh mereka agar mengikuti mereka. Nah ini itu sangat berhati-hati, banyak sekali di sini. Isa alaihissalam dalam pandangan Islam, padahal sebenarnya isinya menurut dalam pandangan mereka, bukan pandangan Islam yang benar.
Karena apa? Ayat Al-Qur'an itu mereka belok-belokkan, mereka pleset-plesetkan, mereka asumsikan sendiri dengan asumsi mereka. Tujuannya ya satu, untuk memurtadkan umat Islam. Ini sangat kita perlu sangat-sangat berhati-hati, banyak sekali saudara. Bahkan mereka juga menggunakan atribut-atribut yang lainnya, menggunakan baju gamis ya, menggunakan sorban, menggunakan peci, terus qasidah juga. Ada qasidah berbahasa Arab ya. Nah, tetapi tujuannya sebenarnya mengajak kepada pemurtadan agama mereka. Oleh karena itu sangat. Jadi kalau mau maaf nih. Jadi kalau saya bikin kajian Bible itu Tapi saya minum dulu ya. Ini udah haus nih. Iya. kalau saya bikin kajian Bible tuh boleh kan? Ya, boleh. Artinya itu bisa Bukan menjadi kajian ilmiah kan? Iya. Itu kalau kita dalam ranah ilmiah tidak ada asumsi di situ, tidak ada penafsiran di situ, tidak ada masalah, hanya ayat dengan ayat saja. Ya. Tidak boleh ada penafsiran, itu tidak ada masalah. Misalnya seperti contohnya Pak Dondi. Ya. Coba seperti tadi. Ya, contoh begini misalnya. Kejadian yang sama, yang satu mengatakan tempat kejadiannya Galilea, yang satu lagi tempat kejadiannya Yudea. Nah, ayatnya kan ada. Ayatnya ada. Ayatnya ada. Sudah, kalau sekedar membandingkan ayat sudah selesai, sampaikan aja ayatnya kan gitu. Contoh lagi misalnya kejadiannya misalnya yang satu bilang di di rumah orang kusta, yang satu lagi bilang di rumah orang Farisi. Ada lagi yang bilang harus hati-hati dengan orang Saduki, yang satu lagi bilang hati-hati dengan orang Herodes. Kisahnya sama, ayatnya berbeda. Gitu. Nah, yang penting kan ayatnya ada. Ya. Pak Doni hanya sekedar membaca kan. Ya. Sudah selesai itu. Itu ranah pembacaan data dari mereka sendiri, bukan dari Pak Dondi kan itu. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat mereka berusaha menafsirkan tadi Rabbin Nas gitu dengan Tuhan yang manusia, padahal Tuhan yang manusia. Kalau bahasa Arabnya menafsirkan Ruhullah, Kalimatullah itu waduh udah pelencengan. Sekarang munculnya Natal Rahmatan lil Nah, itu sudah melencengkan daripada yang arti sebenarnya. Kalau orang yang mengerti bahasa Arab, mungkin dia akan tertawa. Tapi kasihan saudara-saudara kita yang nggak ngerti bahasa Arab ditipu oleh orang-orang yang seperti itu gitu. Oleh karena itu kita berhati-hati saudara. Dan kalau kita ingin menjaga NKRI ini, benar-benar kita cinta NKRI ini, kita menginginkan NKRI dalam kondisi yang benar-benar kondusif, benar-benar aman, tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada berbagai macam-macam permusuhan ya sudahlah. Kalau memang ada aturannya, ada himbauannya untuk tidak mengajak kepada umat yang sudah beragama kepada agamanya, ya sudah itu lakukan. Kalau soal Anda mau ceramah itu ranah yang lain. Tapi kalau kita sudah mendatangi terus kemudian ngasih buku, mengajak kepada ini udah salah ini. Nah, itu udah salah. Oleh karena itu saudara sekalian yang berbahagia, kalau memang Anda cinta kepada NKRI ya jaga. Kami ini Ustaz, intinya jangan memancing ikan di kolam orang. Nah, itu. Silakanlah memancing ikan di kolamnya sendiri. Di pemancingan. jaga apa istilahnya masing-masing NKRI ini ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin bincang-bincang singkat kami, bincang-bincang santai kami dengan Al-Ustaz Abu Didat dan juga dengan di sini ada Pak Donditan ya. Andai kata mungkin ada kesalahan ucap kami, ada mungkin tutur kata kami yang kurang berkenan di hati saudaraku sekalian, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Dan saudara sekalian yang berbahagia, untuk barokahnya majelis ini, agar majelis ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.